Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Satgas Damai Kartens masih memburu KKB pimpinan Bumi Walu Enumbi, penembak mati polisi di Puncak Jaya. Waspada kebakaran lahan, warga Merauke diimbau tidak membakar sampah sembarangan. Bawaslu Papua Selatan temukan banyak pelanggaran soal netralitas ASN di 3 kabupaten. Satgas Damai Kartens menduga pelaku penembakan terhadap Bribtu Kiki Supriyadi adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan Bumi Walo Enumbi. Kelompok ini memang sering melakukan teror di kawasan Puncak Jaya. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Faisal Ramadhani mengatakan pihaknya kini sudah menambah pasukan untuk menangkap para pelaku yang menghabisi nyawa Kiki Supriyadi. Tapi kalau untuk yang anggota kita kemarin terakhir, itu kelompoknya Bumi Walu Enumbi ini. Hanya dia yang anggota kita terakhir itu tidak termasuk yang itu. Jadi setelah ada kejadian anggota itu kan saya kirim anggota ke Puncak Jaya kurang lebih 2.000 untuk membackup Polres dalam hal penanganan. Nah itulah kita dalam hasil penyelidikan bisa mengamankan beberapa orang. Nah 2 orang ini setelah pendalaman kejadiannya yang di bulan Januari dan bulan Juni seperti itu. Jadi ini kita kirim memang untuk mengamankan situasi itulah. Apakah kelompok yang lain ya saya sudah anggota tetap bertahan di sana minimal nanti sampai akhir pilkada seperti itu supaya ada backup. Kamis 26 September 2024, orang tak dikenal menembak mati Bribtu Kiki Supriyadi di distrik Kalome, Kabupaten Puncak Jaya. Saat itu korban bersama 3 rekannya baru kembali dari Kota Mulia saat melintasi Kali Pagargom. Pelaku melepaskan tembakan sebanyak 3 kali dari arah belakang hingga mengakibatkan korban terjatuh dari motor dan meninggal dunia. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kebakaran lahan yang belakangan sering terjadi di Merauke menyebabkan warga panik karena khawatir permukiman mereka ikut terbakar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke kembali mengimbau warga agar waspada dengan kondisi cuaca panas saat ini yang bisa memicu kebakaran lahan. Menurut Prakirawan BMKG Merauke Rizaldi, hujan yang turun beberapa hari terakhir bukan pertanda musim kemarau berakhir, karena wilayah Merauke justru masih masuk dalam musim kemarau berkepanjangan. BMKG meminta masyarakat tidak membakar sampah sembarangan karena bisa memicu kebakaran lahan. Untuk saat ini wilayah Merauke masih musim kemarau. Untuk wilayah Papua Selatan termasuk Merauke sendiri akan masuk musim hujan itu di akhir Oktober dan awal November. Jadi untuk periode saat ini masih masuk periode musim kemarau. Jadi untuk masyarakat tetap waspada untuk peningkatan suhu di wilayah Papua Selatan seperti itu. Jadi kami menghimbau untuk masyarakat tetap waspada akan titik panas dan mohon untuk tidak membakar sampah secara besar-besaran, membuka lahan secara besar-besaran yang membakar lahan, jadi agar tidak mengurangi titik panas di wilayah tersebut. Kalau untuk sebelumnya kan titik panas tempat terpantau 79 ya, nah sekarang 60. Nah kira-kira dampaknya itu seperti apa ya? Untuk dampaknya sendiri mungkin lebih ke mengganggu aktivitas masyarakat ya di sekitarnya, dan kemungkinan akan terus bertambah maupun berkurang di musim kemarau ini. Tapi untuk masyarakat kami sangat menghimbau untuk tetap menjaga lingkungan agar tidak adanya titik panas ini tidak berkembang lebih luas ke wilayah lainnya. BMKG memperkirakan awal musim hujan di Merauke, Papua Selatan baru akan terjadi pada akhir Oktober atau awal bulan November mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan akan membuka lahan persawahan seluas 40.000 hektar di tahun 2024 ini. Kepala Dinas Pertanian Papua Selatan, Paino, mengatakan untuk bulan Oktober ini sudah terrealisasi 11.000 hektar atau 25%.
Menurut dia, lahan seluas 40.000 hektar ini merupakan program pemerintah Papua Selatan bersama pemerintah pusat untuk menjadikan Papua Selatan sebagai lumbung padi nasional. Ini kan ada dua, satu adalah opla kita adalah targetnya 40.000 hektar. Dari 40.000 hektar kita sudah tertanami kurang lebih 11 ribuan. Itu di musim 2000 ini, 2024. Targetnya di akhir tahun sudah bisa tercapai. Kemudian untuk yang reguler artinya yang masyarakat punya ini, yang itu kalau di tahun yang lalu kurang lebih 26 sampai 36 ribu hektar. Sehingga kalau produktivitas pertanian hasil dari masyarakat petani ini diharapkan bisa membackup pangan di wilayah selatan. Untuk mendukung program optimalisasi lahan persawahan seluas 40.000 hektar, pemerintah telah menyiapkan berbagai sarana dan peralatan, termasuk ratusan ekskavator, serta peralatan tanam dan panen padi secara modern. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan peserta dari berbagai instansi mengikuti pelatihan pertolongan pertama korban yang digelar di kantor SAR Mimika Selasa kemarin. Pelatihan ini difokuskan pada evakuasi jika mendapat ancaman bencana di wilayah yang tinggi, seperti gunung atau gedung tinggi. Peserta pelatihan mendapat materi dan langsung mempraktekannya di lapangan. Pelatihan potensi SAR, teknik pertolongan di ketinggian, dengan melibatkan unsur-unsur SAR yang ada di Kabupaten Mimika ini. Dari unsur TNI, Polri, kemudian unsur masyarakat, unsur pemuda, serta OPD yang ada di Kabupaten Mimika ini. Kami laksanakan materi selama 4 hari di Wisma Atlet, kemudian praktek kami laksanakan di Tower Kantor SAR Timika hingga penutupan akan kami laksanakan di kantor SAR. Dengan keterbatasan anggota, SAR Mimika akan terus melakukan pelatihan atau seminar keselamatan bagi siapa saja, sehingga seluruh warga ditargetkan mampu meminimalisir kecelakaan yang terjadi. Iko Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.